Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang apa hubungan aljabar dengan mesin learning, apa itu mesin learning, dan apa saja yang dipelajari di mesin learning. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Aldo Alfarisi dengan NIM 24338001 dan rekan saya. Fazli Maulana dengan NIM 24338040. Baiklah, di sini kita masuk yang pertama, apa itu machine learning? Eh, Masuk yang pertama, hubungan aljabar dengan machine learning. Berikut hubungan aljabar antara aljabar dengan machine learning. Yang pertama, aljabar linear digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk vektor dan matriks. Yang kedua, operasi seperti dot, dot product, transformasi linear, dan agent decomposition adalah dasar algoritma ML. Yang ketiga, mode ML seperti regresi VCA, neural network, sangat bergantung pada konsep aljabar. Aljabar linear adalah pondasi matematika untuk machine learning. Aljabar linear menyediakan alat dan teknik untuk mempresentasikan dan memanipulasi data yang sangat penting dalam machine learning. Nah, yang kedua, kita masuk apa itu machine learning. Machine learning itu adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI, ya, artificial intelligence, yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning sendiri, komputer diberi contoh data, lalu algoritma akan pola hubung mencari pola, hubungan atau aturan dari data tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasi data baru secara otomatis. Machine learning digunakan dalam banyak aplikasi sehari-hari, seperti rekomendasi film, pengenalan wajah, deteksi spam, dan kendaraan otonom. Nah, kita masuk ke tujuan machine learning. Tujuan mesin learning sendiri, yang pertama itu membuat prediksi otomatis. Yang kedua, mengklasifikasi suatu objek berdasarkan pola. Yang ketiga, menemukan struktur atau kelompok data. Yang yang keempat, mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, di sini mesin learning dibagi mem- apa dari beberapa jenis, yaitu terdiri dari supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Nah, baiklah, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dipelajari pada machine learning. Satu, pengolahan dan pembersihan data atau data pre-processing. Mencakup mengenai data kosong, normalisasi, standarisasi, dan transformasi data agar siap digunakan oleh model. Dua, regresi atau regression. Teknik ini untuk memprediksi nilai numerik seperti harga rumah, suhu, atau jumlah penjualan. Selanjutnya, klasifikasi atau classification. Memprediksi kategori seperti email spam atau tidak, jenis bunga, atau deteksi penyakit. Selanjutnya, clustering atau pengelompokan data. Mengelompokkan data tanpa label, misalnya mengelompokkan pelanggaran berdasarkan perilaku belanja. Selanjutnya, dimensionality reduction atau pengurangan dimensi. Mengurangi jumlah fitur agar perhitungan lebih cepat dan akurat seperti PCA atau Principal Component Analysis. Selanjutnya, evaluasi model. Mengukur performa model dengan metrik seperti akurasi, precision,
Recall, Confusion Matrix, RMSE, dan lain-lain. Selanjutnya, fitur engineering. Membuat atau memilih fitur terbaik agar model lebih akurat. Selanjutnya, model selection dan optimization. Memilih algoritma terbaik, tuning parameter atau hyperparameter tuning, dan menghindari overfitting. Selanjutnya itu neural network and deep learning. Memahami struktur jaringan saraf, backpropagation, convolutional neural network atau CNN, RNN, dan model deep learning lainnya. 10. Reinforcement learning. Pembelajaran berbasis reward dan punishment. Banyak dipakai untuk robot dan game AI. Selanjutnya, development mode ML. Cara mengimplementasikan model agar bisa dipakai di aplikasi nyata seperti web, mobile, dan IoT. Lanjut dong. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal tentang machine learning. Soalnya sebuah model linear regression sederhana dinyatakan persamaan Y sama dengan W1 kali X tambah W2 kali X2 tambah B. Diketahui X sama dengan 100, 150, 120, 3, 4, 3. W1 sama dengan 5, W2 sama dengan 20, B sama dengan 50. Pertanyaannya, tuliskan vektor bobot W dan bias B. Yang B, hitunglah prediksi harga rumah atau Y-topi untuk semua sampel dan dataset menggunakan perkalian matriks. Petunjuk Y-topi sama dengan XW tambah B. Jadi, jawaban soalnya yang A. Vektor bobot W sama dengan 5, 20 dan basis B sama dengan 50. Yang B pertama hitung XW. XW sama dengan 100, 150, 120, 3, 4, 5 dikali 5 per 20. 5, 20 sama dengan uh, 5 ditambah 3 dikali 20, 150 dikali 5 ditambah 4 kali 20, 120 kali 5 tambah 3 kali 20 sama dengan 500 tambah 600, 700 tambah 80, 600 tambah 60 sama dengan 560, 830, 660. Kemudian tambah bias B. Y topi sama dengan 560, 830, 660 ditambah 50 sama dengan 610, 880 dan 710. Jadi prediksi harga untuk rumah 1, 2, dan 3 adalah 610, 880, dan 710 dalam satuan harga tertentu. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.